Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan terkait materi geometri bidang datar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sagung Masrati Indraswari, nomor absen 35 dari kelas 10 MIPA 8. Berikut merupakan peta konsep dari materi yang akan saya jelaskan. Nah, pada materi geometri bidang datar ini dibagi menjadi dua bagian, yakni pada bagian A berisi tentang pengertian titik, garis, bidang, dan aksioma garis dan bidang. Lalu pada bagian B berisi tentang kedudukan titik terhadap garis dan titik terhadap bidang. Pada bagian A yang pertama kita mulai dengan titik. Titik merupakan komponen bangun ruang yang tidak berbentuk dan tidak mempunyai ukuran. Jadi, titik tidak memiliki ukuran baik itu panjang, lebar, maupun tinggi. Suatu titik digambarkan atau dimodelkan sebagai noktah dan penamaannya menggunakan huruf besar atau kapital. Contoh titik dapat kita lihat pada gambar berikut. Pada gambar tersebut terdapat contoh titik B dan titik Q, yang kedua titik tersebut digambarkan atau dimodelkan dengan noktah yang berupa lingkaran kecil berwarna hitam tebal, serta penamaannya menggunakan huruf besar. Berikutnya adalah garis. Garis merupakan himpunan titik-titik yang anggotanya terdiri lebih dari satu buah titik, yang mana titik-titik tersebut berderet kedua arah yang saling berlawanan sampai jarak yang jauh tidak terhingga. Garis hanya memiliki ukuran panjang. Setiap titik diberi nama menggunakan satu buah huruf kapital, sementara untuk garis diberi nama menggunakan huruf kecil seperti G, H, K, L, dan seterusnya. Atau dua buah huruf kapital seperti AB, AC, BC, CD, dan seterusnya. Contoh garis dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Pada gambar tersebut, di sebelah kiri merupakan contoh garis G, dan di sebelah kanan merupakan contoh garis AB. Kemudian ada bidang. Bidang merupakan himpunan garis-garis yang anggotanya terdiri dari lebih dari dua buah garis. Bidang mempunyai ukuran panjang dan lebar yang diberi nama dengan menyebutkan titik-titik sudut dari bidang tersebut atau memakai huruf seperti alfa, beta, y, dan seterusnya. Nah, perhatikan gambar di bawah ini diperlihatkan dua buah bidang, yaitu bidang alfa dan bidang ABCD. Contoh gambarnya seperti berikut. Di sebelah kiri terdapat bidang alfa, lalu di sampingnya terdapat bidang ABCD. Selanjutnya yaitu aksioma garis dan bidang. Aksioma adalah kebenaran yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Aksioma garis dan bidang ada 3, yaitu ada aksioma 1, melalui dua buah titik sebarang hanya dapat dibuat sebuah garis lurus. Contoh gambarnya seperti berikut. Aksioma 2, yaitu jika sebuah garis dan sebuah bidang mempunyai dua titik persekutuan, maka garis itu seluruhnya terletak pada bidang. Contoh gambarnya seperti berikut. Aksioma 3, yaitu melalui 3 buah titik sebarang atau ketiga titik itu tidak terletak pada sebuah garis lurus, hanya dapat dibuat sebuah bidang. Contoh gambarnya seperti berikut. Kita lanjut ke bagian B, yakni mengenai kedudukan titik terhadap garis dan titik terhadap bidang. Yang pertama yaitu kedudukan titik terhadap garis. Terdapat titik yang terletak pada garis, berikut contoh gambarnya. Pada gambar tersebut terlihat bahwa titik A berada atau terletak pada garis G. Lalu terdapat juga titik yang terletak di luar garis.
Contoh gambarnya seperti berikut. Pada gambar tersebut, terlihat bahwa titik A berada di luar garis G. Kemudian, kedudukan titik terhadap bidang. Terdapat titik yang terletak pada bidang, contoh gambarnya seperti berikut. Pada gambar tersebut, kita bisa lihat bahwa titik A berada di dalam atau terletak pada bidang W. Lalu, titik yang terletak di luar bidang. Contoh gambarnya seperti berikut. Pada gambar tersebut terlihat bahwa titik A berada di luar bidang W. Nah, untuk mengasah kemampuan kalian terkait materi geometri bidang datar ini, cobalah menjawab soal berikut. Baik, selamat mencoba. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.